Al-Fatihah. Lahum al-Fatihah. Lahum al-Fatihah. Monggo Mbak, sebelum dimulai yang di belakang maju dulu. Dipenuhi riang tengah jam. Nah, maju riang. Monggo Mbak, itu masih kosong ya? Maju, ya belakangnya mengikuti, maju ngoten. Monggo Mbak, yang kudu coklat, biru, yang depan ya dekat mejaku, maju. Yang di belakang biar bisa ikut geser ke depan. Sudah tidak ada yang kosong, semua sudah terisi. Hati-hati nanti jadi cerita tempat kosong. Ini mencuri ya. Monggo, nanti telepon kita mulai. Betul ganggu kok. Saya nggak pernah lama kayaknya. Cepet. Gila. Baik. Kita lanjutkan yang kemarin kita bahas. Kemarin kita terakhir membahas tentang bayi kembar sampai ke faidah-faidah itu. Kita sekarang ke bab 3 nifas. Kita ke bab 3 nifas. Kita fokus sebentar. Handphonenya ditinggal dulu. Fokus sebentar, mungkin setelah ini monggo bisa dilanjutkan handphonenya. Pengertian nifas. Nifas menurut bahasa adalah melahirkan. Sedang menurut istilah syara adalah darah yang keluar melalui farji perempuan setelah melahirkan atau belum melebihi 15 hari setelahnya bila darah tidak langsung keluar. Jadi maknanya nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Tapi kalau setelah melahirkan tidak langsung keluar darah, maknanya berhenti sampai jarak berhentinya ada 15 hari, maka setelahnya itu bukan nifas lagi, tapi dihukumi haid. Betul ya? Adapun darah yang keluar saat melahirkan, darah yang keluar saat melahirkan atau damut tolak, darah ketika ngelarani manak bahasanya Jawa, atau darah saat kontraksi bahasanya yang populer, atau bersamaan dengan bayi, tidak disebut darah nifas. Hukumnya diperinci, Jadi darah yang keluar bersamaan dengan bayi atau darah yang keluar saat kontraksi, hukumnya bukan nifas. Lah hukumnya nopo? Ada perinciannya. Rincian yang pertama, bila darah tersebut bersambung dengan darah haid sebelumnya, maka disebut darah haid. Bagaimana maksudnya? Kok orang hamil kok haid? Nah, niki. Jadi mungkin saja ibu sebelum melahirkan itu mengeluarkan darah yang memenuhi syarat haid. Nah, memenuhi syarat haid itu bagaimana? Ya diantaranya sudah keluar lebih dari 24 jam. Sudah keluar lebih dari 24 jam
Setelah itu keluar, katakanlah sampai beberapa jam kemudian dia melahirkan. Nah, maka darah yang keluar bersamaan dengan melahirkan tadi dihukumi darah haid, karena bersambung dengan darah sebelumnya, yaitu ibu yang hamil tadi keluar darah haid, maka darah melahirkan dihukumi haid. Contoh, wanita hamil mengeluarkan darah selama 3 hari, kemudian melahirkan, dan darah terus keluar sampai 20 hari setelah melahirkan. Maka darah yang keluar selama 3 hari dan saat melahirkan, serta darah yang keluar bersama dengan anak disebut darah haid, karena bersambung dengan darah sebelumnya yang haid juga. Sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan selama 20 hari disebut darah nifas. Dan ya, kita ini fokus ke hukum darah sebelum melahirkan atau hukum darah ketika kontraksi, bukan darah setelah melahirkan. Jadi darah ketika melahirkan, darah yang keluar ketika kontraksi proses melahirkan itu ada hukumnya. Lah, kenapa ada hukumnya? Karena ini tentu berhubungan dengan sholat jenengan. Oh, saya ini sudah kontraksi, ini keluar darah, saya bagaimana hukumnya? Apa saya hukum istihadah atau haid atau apa? Nah, itu dia. Maka kalau kontraksinya lama dan keluar darah terus menerus saat itu, maka ini hubungannya dengan waktu-waktu sholat yang mungkin jenengan tinggalkan. Dan makanya ini ada hukumnya. Nah, yang kedua, bila darah tersebut bersambung dengan darah sebelumnya, namun tidak mencapai aqallul haid. Jadi sebelum melahirkan tadi sudah keluar darah, tapi darahnya tidak memenuhi syarat haid, tidak mencapai aqallul haid, sedikitnya haid 24 jam. Nah, maka hukumnya apa? Hukumnya disebut darah istihadah. Darah istihadah. Contohnya, wanita hamil keluar darah selama 20 jam. Setelah itu melahirkan dan darah terus keluar sampai 20 hari. Maka hukumnya bagaimana? Darah yang keluar selama 20 jam dan darah yang keluar saat melahirkan serta bersamaan dengan bayi disebut darah istihadah. Sedangkan darah yang keluar selama 20 hari disebut darah nifas. Contoh yang kedua, nah ini hubungannya dengan yang B juga. Contoh yang kedua, wanita hamil keluar darah selama 5 hari, kemudian darah berhenti selama 1 hari, lalu melahirkan dan keluar darah selama 20 hari. Kalau yang contoh-contoh sebelumnya tadi darahnya bersambung, yang contoh pertama 3 hari, kemudian melahirkan, itu bersambung. Contoh sudahnya juga 20 jam kemudian bersambung melahirkan, jadi terus menerus. Kalau contoh yang kedua ini, contoh 2 di bagian B, itu ada masa berhentinya. Jadi 5 hari darah keluar di saat hamil, kemudian berhenti 1 hari, setelah itu melahirkan. Setelah melahirkan darah keluar selama 20 hari, maka hukumnya bagaimana? Darah yang keluar 5 hari pertama itu disebut darah haid. Darah yang keluar saat melahirkan dan keluar bersamaan dengan bayi disebut darah istihadah. Nah, kenapa? Darah yang keluar setelah melahirkan selama 20 hari disebut darah nifas, setelah melahirkan keluar 20 hari nifas. Sedangkan 1 hari masa tidak keluar darah dihukumi suci yang memisah antara haid dan nifas. Nah, jadi meskipun tadi ibu hamil sebelum melahirkan sudah mengeluarkan darah haid selama 5 hari, tapi kemudian berhenti, ada jeda berhenti 1 hari, kemudian keluar lagi ketika bersamaan dengan keluarnya bayi, maka hukumnya yang bersamaan dengan keluar bayi tadi tidak dihukumi haid, tapi dihukumi istihadah. Kenapa? Karena tidak bersambung dengan darah sebelumnya. Ada waktu berhentinya yang 1 hari tadi. Jadi ngeten Mbak, kesimpulannya adalah hukum darah
Kesimpulannya hanya satu kalimat saja sebenarnya, meskipun ada beberapa rincian. Kesimpulannya adalah bahwa darah yang keluar bersamaan dengan lahirnya bayi atau ketika kontraksi itu hukumnya disandarkan dengan darah sebelumnya. Kalau sebelumnya sempat keluar darah dihukumi haid, maka kalau bersambung dengan melahirkan, darah yang keluar saat melahirkan hukumnya juga haid. Tapi kalau sebelumnya keluar darah tidak memenuhi syarat haid, maka hukumnya adalah istihadhah, termasuk darah yang keluar ketika melahirkan tadi, hukumnya istihadhah. Nah, lagi kalau ada darah haid tapi terjeda oleh masa berhenti tadi, maknanya kalau terjeda berarti ya sudah terputus, maka hukumnya adalah istihadhah, bukan haid karena berhenti. Maknanya adalah kalau kita membicarakan dengan masa berhenti, itu kita mesti berpikir, loh, haid itu untuk dihukumi haid lagi kan harus ada masa 15 hari. Nah ini loh jedanya cuma 1 hari. Kenapa yang bersamaan dengan bayi tidak dihukumi haid juga? Jadi ada perbedaan ketentuan antara haid dengan nifas, haid dengan haid, atau nifas dengan haid. Itu ada pemilahan-pemilahannya. Jadi ini haid dengan nifas itu tidak disyaratkan 15 hari. Bahkan bisa jadi tanpa jeda, tanpa waktu pemisah. Contohnya apa? Contohnya tadi, ketika ada ibu yang hamil kemudian dia dihukumi haid 3 hari, kemudian melahirkannya dihukumi haid, setelah itu nifas, ya langsung nifas, boten dihukumi suci dulu, tidak. Ini yang diartikan bahwa hukum antara haid, masa berhenti haid dengan nifas itu bahkan bisa tidak atau sama sekali tidak ada masa jedanya. Jadi iso langsung seketika itu. Nah, maka tidak disyaratkan harus sekian hari, tidak ada ketentuannya. Nah, yang berhenti 1 hari tadi itu ya tetap dihukumi suci. Setelahnya apa? Ketika melahirkan dihukumi istihadhah, dia punya hukum sendiri yang tidak bersambung dengan hukum haid sebelumnya. Nah, karena ada ketentuan. Kalau nanti ada ketentuan loh, harusnya kan hukumnya haid kalau misalkan begitu ya. Nah, maka ini akan merubah ketentuan awal yang nifas, yang haid dengan nifas bahkan bisa tanpa ada jeda. Jadi nanti hukum ini menjadi rusak nanti. Ngerti ya? Jadi ini sudah ada ketentuannya, sudah ada hukumnya demikian. Ngerti ya? Itu dia. Itu darah niki di bagian awal ini adalah menghukumi darah yang bersamaan dengan keluarnya bayi. Terus yang terakhir yang bagian 48. Sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, niki. Setelah melahirkan niki mungkin saya bahas di bab ketentuan darah nifas mawon. Di bawahnya nanti ada ini, nanti di bawahnya nanti ada hubungannya dengan ini. Nah, sebelumnya yang A dan B ketentuan tadi mungkin masih ada kebingungan atau ada yang mau ditanyakan, monggo. Sekali lagi yang kita bahas tadi adalah bagaimana toh hukumnya darah yang bersamaan dengan melahirkan. Artinya ngeten mbaknya pokok sampai dihukumi karena itu berkaitan dengan waktu sholat kita. Terus orang melahirkan itu ada prosesnya, bisa yang sebentar, bisa yang lama. Antara kontraksi tadi, apakah dia sudah keluar darah atau belum? Nah ini kemudian ada hubungannya dengan ketentuan-ketentuan sholat yang mungkin saja ditinggalkan. Jadi misalkan nih, sudah siap untuk melahirkan, sudah dalam proses kontraksi, sudah ada darah yang keluar, jenengan sudah berbaring. Kemudian itu berbaring ketika masuk waktu subuh, tapi sampai belum sempat sholat subuh. Nah, ketika masuk waktu subuh tadi, darah sebenarnya belum keluar. Persekian menit misalnya, darah belum keluar. Nah, setelah itu kontraksi, darah mulai keluar sampai lahirnya bayi, waktu subuh belum selesai.
Maknanya nifas sampean sesungguhnya sudah dimulai dari waktu subuh, tapi sampean tetap wajib mengqadha sholat. Kenapa? Karena darah kontraksinya keluarnya setelah masuk waktu sholat. Meskipun keadaan jenengan tidak memungkinkan untuk sholat, karena wis kelaran, wis sakit banget, menahan rasa sakit meskipun darahnya belum muncul, tapi sama wis kesakitan banget sehingga mungkin itu sama mau sholat itu wis tidak nutut, sedangkan persekian menit bayi sudah mau keluar, misalnya sudah pembukaan sekian gitu ya. Nah, maka itu dia jenengan diwajibkan untuk qadha sholat subuh. Itu hubungannya di situ. Tapi kalau kontraksi darahnya sudah keluar sebelum waktu subuh, jadi misalkan subuh kurang 5 menit nih, jenengan sudah kontraksinya sudah kuat dan darah sudah mulai keluar. Sebelum subuh darah sudah mulai keluar sampai lahirnya bayi ya di waktu subuh itu. Bahkan subuh belum berakhir, bayi sudah lahir. Maka bagaimana? Nah, kalau darah kontraksi tadi tidak sampai 24 jam tidak bersambung dengan darah lainnya, sampai bagaimana hukumnya? Wajib sholat subuh. Padahal darahnya keluar sebelum waktu subuh loh ya. Darah kontraksi keluar sebelum waktu subuh, melahirkannya setelah subuh selang beberapa menit, masih di waktu subuh. Nah, maka bagaimana sampean, apakah wajib melaksanakan sholat subuh? Wajib. Karena apa? Kontraksinya tadi tidak sampai 24 jam dan tidak bersambung dengan darah sebelumnya. Nah, ini dia yang harus diperhatikan. Kenapa sampai darah kontraksi saja dikait-kaitkan, dibahas sedemikian rupa? Karena hubungannya dengan sholat adalah ini tadi. Ngoten nggih? Bisa dimengerti ya? Oke. Maka harus benar-benar diperhatikan. Lah, orang hamil apa mungkin keluar darah? Mungkin. Sangat mungkin sekali. Bahkan kula itu ketika hamil yang kedua, itu bulan ketiga itu saya haid seperti halnya haid. Itu berlangsung sampai 2 adat. Sampai saya kemudian konsultasi kepada dokter. Saya khawatir khawatir karena memang posisi hamil kok saya keluar darahnya kok normal gitu, seperti hanya haid. Jangan-jangan ada yang tidak beres dengan kehamilan saya. Ternyata mboten. Jadi memang seperti itu. Cuma karena ini adalah kondisi yang tidak pada umumnya ya. Jadi memang ada orang hamil itu haid ada, tapi tidak pada umumnya. Maka jika itu terjadi ya